bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gusnul. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat, baik Bu Gusnul. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Ari. Iya Bu. Baik Pak Ari, Ya. nanti Pak Ari kan akan menjalankan kegiatan coaching ya, Ya, benar dengan sekali, Bu. Ibu Ibu Bibit, ya. Betul sekali. Nah Pak Ari, di sini saya sebagai observer antara coachingnya Pak Ari dengan Bu Pipit. Ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal gitu ya Pak Ari ya. Siap, ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti yang akan saya nilai terhadap kegiatan coaching Pak Ari dengan Bu Pipit. Nah, perlu Pak Ari tahu dulu sebelumnya ya Pak Ari, bahwa dalam proses coaching sebagai seorang coach itu perlu memiliki prinsip coaching gitu ya Pak Ari. Selain itu ada kompetensi coaching yang diantaranya ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, dan juga ada pertanyaan dulu. Selanjutnya Pak Ari, dalam menerapkan atau melakukan kegiatan coaching ini perlu menerapkan alur tirta, yang mana di situ ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Betul sekali Pak Ari ya. Sudah siap sekali ya Pak Ari ya. Insya Allah doanya Ibu. Iya. Pak Ari, sebelumnya saya mau bertanya dulu, dalam kompetensi coaching antara 3 tadi, kira-kira mana yang mau Pak Ari kembangkan dalam kegiatan coaching dengan Bu Pipit nanti? Dari ketiganya tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada persen, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun dalam coaching kali ini saya akan berfokuskan pada 2. Yang pertama adalah nanti saya akan berfokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua ini mendengarkan secara aktif dengan rasa. Iya betul. Baik Pak Ari, dari kedua tersebut pasti kan ada yang paling difokuskan ya dari kedua tersebut, walaupun 2 tadi sudah termasuk yang difokuskan dalam proses coaching. Cuman pasti ada satu yang tentunya lebih fokus lagi dalam kegiatan coaching dengan Bu Pipit nanti. Kira-kira yang mana Pak Ari? Dari ketiganya, kemudian tadi ada 2, yang satu adalah ini yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya lebih titik fokuskan pada kompetensi yang ini? Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada seorang coach, maka dia akan mampu untuk menggali ide-idenya secara tersendiri, seperti itu Ibu. Luar biasa Pak Ari, kayaknya sudah siap sekali ya, sepertinya sudah siap coaching dengan Bu Pipit. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Nanti jadi itu tadi ya Pak Ari, rubrik penilaian saya ada tentang kompetensi sebagai coaching, sebagai coach, dan alur tirta. Gitu ya Pak Ari. Semoga lancar. Terima kasih waktunya. Selamat melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Bibi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Gimana ya Pak Ari? Saya agak pusing Pak Ari setelah observer penjenengan kemarin loh Pak Ari. Iya. Di observasi penjenengan kemarin itu saya agak sedikit pusing Pak Ari. Oh makanya kok hari ini katanya kelihatan ekspresinya kurang semangat gitu. Ya semoga nanti kita ngobrol-ngobrol nanti masalah-masalah yang kita hadapi bisa kelar lah Bu. Iya Pak Ari. Iya. Dari
Kemarin itu Pak Ari kan Iya. kita diobservasi ke Pak Ari. Iya. Kan saya asesmen awalnya lama, terus Hmm. kemudian pembentukan kelompoknya lama gitu. Iya. Jadinya lama. Habis waktunya hanya Habis untuk waktunya itu. untuk itu Pak Ari. Jadi masalah yang dialami Bu Pipit sekarang ini tadi ya, Baru bingung mau kan suruh perbaikan ya, jadinya bingung maunya gimana ya dia gitu. ya mungkin Bu Pipit bisa menceritakan secara detail permasalahan yang Ibu alami yang membuat Ibu sekarang itu pusing gitu. Ya Pak Ari kan kemarin setelah itu tuh Pak Ari saya Iya. nyoba lagi pakai sticky note. Iya. Mengelompokkan kelompoknya pakai Iya. sticky note. Tapi ya lama lagi Pak Ari bingung aduh ini biar cepet itu gimana ya gitu. Terus mikir-mikirnya gimana ya biar cepetnya itu. Jadi dari cerita Ibu Pipit tadi, inti dari permasalahan yang sedang Ibu alami itu karena Ibu kebingungan bagaimana memanajemen waktu agar asesmen awal ya juga tidak kelamaan. Iya, Pak Ari. Bagaimana memanfaatkan efektivitas dalam membentuk kelompok gitu ya Bu. Oke. Nah, itu kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa kok Ibu itu bisa asesmennya kok lama? Pasti kan ada faktor penyebabnya. Iya Pak Ari, kan saya manual ya seperti yang Pak Ari ketahui kan saya manual, Oh. melakukannya itu manual banget. Terus Oh. pakai sticky note juga manual. Nah saya harus mikir lagi gitu kan. Sudah tidak boleh mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar kan Pak Iya, Ari. benar sekali, Bu. Harus dengan asesmen awal. Kalau dulu kan tinggal ngambil data dari BK sudah ya, ayo kelompok. Sekarang kan enggak, harus asesmen awal dan itu saya lama Pak Ari. Kesulitannya itu gimana ya? Karena saya juga manual itu tadi loh Pak Ari. Jadi berangkat dari permasalahan Ibu Pipit, Ibu itu masih menggunakan teknik manual ya. Itu Iya. mungkin yang bikin terlalu lama menghabiskan Iya. waktu di situ asesmen awalnya. Untuk itu Bu Pipit apa yang jenengan kehendaki dari kondisi seperti itu? Apa yang jenengan inginkan lah setelah adanya ngobrol-ngobrol ini? Itu loh Pak Ari, saya tuh pengen bikin media pembelajaran untuk asesmen awal Pak Ari. Ya agak sedikit canggih gitu biar wah Oh, cepet gitu. gitu, cepet saset-saset inovatif gitu maksud saya. Tapi ya itu Pak Ari saya juga kebingungan gitu. Aduh gimana ya? Jadi pengen satu-satu das ya, Iya. cepat gitu ya Bu. Namun sejauh ini apa saja langkah yang mungkin terbesit dari Ibu ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk agar lebih cepat itu sudah punya bayangan itu apa sudah punya langkah sampai mana? Kemarin tuh saya lihat fisis Pak Ari. Oh, saya fisis, pinginnya ya. itu pakai asesmen awalnya itu pakai media pembelajaran fisis Pak Ari. Oke. Nah itu yang membuat saya agak sedikit wah gimana ya caranya? Iya. Luar biasa. Jadi Ibu sudah punya bayangan Pengennya tapi pakai itu. ya terus itu bagian dari teknologi media Iya. pembelajaran ya. Pas teknologi itu bagus itu Bu. Jadi selain khusus kira-kira ada lagi nggak Bu menurut Ibu itu? Apalagi ya Pak Ari itu ada wall tapi Oke. saya pengennya pakai khusus Pak Ari. Gitu. Iya. Ya saya juga pernah tuh menggunakan wall itu juga cepat itu, jadi tidak manual sedikit gitu ya. Ya gitu. Ya itu dari permasalahan Ibu, semoga segera bisa diselesaikan. Ibu sudah berusaha maksimal tadi pinginnya Pakai khusus ya. Tapi kok saya malas ya Pak Ari. Mau bikinnya itu kok kayaknya malas. Yang penting jangan putus asa dulu Bu, pasti bisa kan gitu, pasti ada jalan untuk bisa membuat puisi ini. Kalau boleh tahu mungkin Ibu apa ide atau strategi dari Ibu Pipit yang bisa dilakukan untuk agar bisa membuat puisi? Yang pertama nanti saya belajar dari gerakan sejawa. Oke. Ini saya belajar dari jenengan sebagai coach Aduh, saya. iya nggak apa. Iya, nah, itu kan pada anak muda itu pada bisa saya berguru kepada anak yang lebih muda itu. Mereka biasanya IT-nya juga lebih maju dibanding dengan saya, gitu. Enggak, kita sama Bu. Kita akan harus mitra itu ya, saling sharing lah seperti itu ya. Oke. Nah, masalahnya biasanya anak-anak muda itu juga sibuk Pak Ari, Oke. ya, Seperti itu. saya. Sibuk biasanya. Nah, itu nanti kalau merekanya
pas sibuk-sibuknya tidak bisa menuntun saya membuat bisnis itu, ya terpaksa saya belajar lewat YouTube Pak Ari. Otodidak, ya Iya. bagus itu. Mantap sekali ide dan strategi dari Ibu Bibit. Nah, Ibu Bibit mungkin bisa diceritakan kapan bisa memulai dan mencoba untuk menerapkan strategi tadi. Maksudnya kan dengan rekan sejawat itu mau belajar dari YouTube itu kira-kira mau kapan Ibu mau dengan laksanakan? Maunya secepatnya Pak Ari, tapi kok ini ada sedikit rasa malas ya Pak Ari. Gimana? Maunya cepat gitu, tapi malas gitu. Gimana ya? Malasnya karena apa? Mungkin masih kesibukan. Iya betul Pak Ari. Kayaknya habis ini terus ini, habis ini terus ini gitu. Kayaknya kok belum ada waktu untuk belajar, untuk set gitu toh, terus lihat YouTube misalnya seperti itu loh Pak Ari. Ya, kuncinya jangan malas. Oh, iya. Kalau malas nanti nggak jadi bisa-bisa. Harus berkorban, ya berkorban apa? Berkorban waktu ya Pak? Iya, waktu benar itu harus direlakan untuk fokus ini, karena itu juga penting kan gitu. Dari Ibu Bibit mungkin pihak-pihak yang bisa jenengan libatkan selain rekan sejawat siapa? Siapa ya Pak Ari ya? Untuk bisa mencapai tujuan Ibu tadi, bisa membuat wisis secara mandiri. Ya paling kan nanti tetap saya konsultasi kayak sama jenengan Pak Ari sebagai ikut saya. Oh, Karena gitu. ya gimana ya Pak Ari? Karena anak-anak muda itu juga pada sibuk-sibuk semua. Iya. Nanti kalau saya sudah berhasil membuat ya Pak Ari, saya konsultasi ke jenengan ya. Siap. Kira-kira seperti ini sudah bisa belum ya? Iya. Nah, Ibu di lingkungan keluarga punya putra? Iya Pak Ari. Masih muda, masih muda. Masih bisa. Betul sekali Itu Pak parah Ari. enggak? Oh iya ya. Enggak. Baru saya terpikir ya Pak. Terima kasih ya. Ya, nanti bisa tanya sama putranya Iya, gitu. iya, betul, Ya betul, cuman betul, nanti betul. tadi permasalahan Ibu agak malas tadi ya. Iya Ya, betul, agak baik. malas sekali Pak Ari kan karena CGP barengan, belum pekerjaan sekolah gitu kayaknya sudah kadang-kadang mengerjakan CGP nanti itu juga curi-curi waktu, belum selesai sudah, wah belum selesai ya, ketinggalan lagi, Ya. harus ngulang lagi Ya, dari memang harus bisa membagi waktu ya Bu. ya, manajemen waktu ya Pak Ari. Ya, benar sekali. Jangan sampai malah kita apa itu CGP pendidikan ini malah tugas kita utama di sekolah juga Kadang-kadang. ya, begitu ya. Luar biasa sekali Bu Bibit perencanaan tadi dari jenengan yang mau apa tadi belajar dari rekan sejawat, mau belajar dari YouTube dan nanti bisa Pak tanya dengan putranya di rumah kapan saja pasti ada waktu untuk putranya. Masalahnya putra saya itu juga sibuk Pak Ari. Iya ya Pak Ari, nggak ketemu di rumah itu pulangnya juga sampai malam Pak Ari. Oh, tadi Iya. sampai malam ya. Yang penting Nanti tetap kita manajemen waktu ya Pak Ari ya. dari ketiga tadi. Berarti janjian sama anak saya gitu sih. Iya. Terakhir Ibu Bibit ngomong-ngomong by the way, kita kan sudah ngobrol banyak tentang sharing-sharing inilah ngobrol percakapan kita. Kira-kira manfaat apa yang bisa jenengan ambil dari perbincangan kita ini? Ya, terima kasih ya Pak Ari ini setelah memberikan ide. Saya nggak kepikiran tentang anak saya loh Pak Ari. Oh, bareng ini setelah saya konsultasi sama jenengan itu saya Ya. mendapatkan ide-ide baru. Saya konsultasi sama anak saya. Ya. Mungkin kan karena dia anak yang masih muda, jadi Oke, ya. pengetahuannya malah mungkin khusus lebih banyak daripada saya. Terus nanti tetap saya konsultasi sama teman-teman rekan sejawat yang lebih muda, karena mereka juga ilmunya juga lebih daripada saya. Jadi mereka lebih dulu menerapkan dibandingkan saya. Gitu. Tetap saya konsultasi ke mereka dan terakhir adalah konsultasi ke jenengan supaya ikut saya. Gitu. Kira-kira asesmen yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan teknologi cepet sacet das nopo masih manual begitu Pak Ari. Ya Bu Bibit seperti itu tadi. Tadi jenengan sudah menyampaikan strateginya, perencanaannya bagus sekali. Tinggal actionnya ya Bu. Saya tunggu actionnya jenengan. Iya, Pak Ari. Pokoknya nanti jangan lupa kalau sudah action, sudah bisa bikin kuisis, kabar-kabar ke saya. Oh ya siap Pak Ari. Nanti kita ya Pak Ari ini sudah jelas belum? Ya. Siap. Terakhir Bu, terakhir sekali lagi, bagaimana perasaan Ibu setelah bincang-bincang waktu 15 menit inilah? Ya,
saya berterima kasih kepada Pak Ari. Ini saya plong banget. Oke. Tadi itu saya kebingungan mau buat apa gitu, tapi dengan kita sharing, kita ngomong bareng-bareng, kita coaching ini, saya mendapatkan ide-ide baru. Jadi belajar lewat teman, belajar lewat YouTube, bahkan belajar kepada anak saya. Iya. Dan itu tidak terpikir sama sekali mau belajar kepada anak saya. Jadi karena konsultasi ini saya lebih lega Pak Ari. Oke. Jadi kayaknya wah aku sudah punya gambaran gitu. Sedikit mengurangi beban pikiran saya dan rasa malas itu akan tampaskan Iya. gitu. Pak Ari ya. Terima kasih sekali. Ya alhamdulillah Bu, saya sebagai rekan juga ikut senang dengan lega bisa menemukan solusi dari permasalahan jenengan. Tapi ya Bu, pokoknya pesan saya adalah seperti TGW, belajar sepanjang hayat itu. Jangan malas gitu. Kemudian tadi itu juga mampu secara tidak langsung memunculkan ide-ide brilian cemerlang dari pemikiran Ibu sendiri ya. Saya kan cuma bisa menuntun yang begitu, kita sharing ngobrol saja. Mungkin seperti itu Bu Pipit, sharing-sharing saya ini mau ada agenda pertemuan Sibuk ini ya, Pak, rapat ya. ya. Mungkin bisa disambung besok-besok lagi. Oh iya. Ya Pak Ari. Terima kasih ya Pak Ari. Ya, sama-sama Bu. Pun Ibu, saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik Pak Ari tadi Iya, alhamdulillah sudah Lega. selesai. Lega ya Pak ya? Iya, Bu. Lega sudah selesai melakukan percakapan atau dialog coaching dengan Ibu Pipi. Iya Bu. Sebelumnya Pak Ari di sini saya ada beberapa catatan nih. Ada Banyak ya, Bu? Oh enggak, sedikit. Iya. Boleh saya sampaikan ya Pak Ari? Boleh, Bu. Oke. Baik, tadi secara keseluruhan dalam proses coaching sudah berjalan dengan Ya. baik, alur ceritanya juga sudah runtut ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi, yang terakhir juga tanggung jawab. Iya. Nah, di sini ada catatannya, yaitu tadi Bapak Ari sudah mampu menerapkan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, tadi Pak Ari juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif, dan juga Pak Ari berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Pipit. Nah, jadi tadi juga Pak Ari juga berhasil menggiring Bu Pipit untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahannya Bu Pipit, sehingga Bu Pipit yang tadinya itu galau, resah, ya kan, bingung, dan pada akhirnya setelah proses coaching berjalan sampai selesai, Pipit merasa lega, ya, kemudian tidak galau lagi. Beliau sudah menemukan beberapa solusi atas permasalahannya, begitu. Ya Bu. Untuk Pak Ari sendiri, Iya Bu. apa yang mungkin Pak Ari mau kembangkan dari kompetensi coaching yang sudah berjalan tadi? Nah, tadi kan yang pas pra observasi ada yang mau saya kembangkan, yakni kompetensi coaching pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Saya rasa itu juga menurut saya sudah sih, tapi ya nanti saya kembangkan lagi. Namun yang belum ada yang harus saya kembangkan itu ada pada itu present, menghadirkan kehadiran penuh ya, Bu. Iya, Ya. Jadi mungkin tadi itu saya sempat istilahnya bagikan blank karena terfokus dengan pikiran luar. Mungkin besok saya bisa menggunakan teknik stop lah, sedikit agar lebih santai. Kita sejenak dulu santai, kemudian stop gitu, biar nanti lebih enjoy lagi, biar kita memang benar-benar ketika meng-coach seorang coach itu memang hadir penuh pada percakapan tersebut. Iya, betul sekali Pak Ari. Jadi sebisa mungkin Pak Ari akan memaksimalkan dalam menerapkan 3 kompetensi tadi ya Pak Ari ya. Iya, siap Bu. Nah, itu semoga nanti setelah ini Pak Ari dapat melakukan coaching dengan orang lain lagi dengan lebih baik. Siap. Ya. Semua alurnya itu lebih jelas, Iya. kemudian kompetensi coachingnya juga lebih maksimal. Iya. Begitu ya Pak Ari? Siap Bu. Oke, terima Doanya, kasih. iya. Tadi coachingnya sudah sangat baik. Iya. Semoga
kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap Bu Husnul. Terima kasih Pak Ari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.